Selamat datang Ibu Nikmatus Zahra. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Nikmatus Zahra SPSI, MSI, PhD. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 24 Malang. Yang saya hormati dan berbahagia Bapak Ibu Guru SMP Negeri 24 Malang. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita bisa berkumpul dalam kegiatan workshop pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, untuk kelancaran kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan doa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya sambutan dari Kepala SMP Negeri 24 Malang kepada Dr. Andes Teguh Edi Purwanta, dipersilahkan. Terima kasih Bu Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Yang saya hormati narasumber kita, Ibu Nikmatus Zahra, SPSI, MSI, PhD dari Fakultas Psikologi UMM. Selamat datang Ibu di sekolah kami. Tentunya teman-teman semuanya yang saya banggakan, saya cintai. Maka kita bersyukur atas rahmat karena Allah SWT. Hari ini kita dalam kondisi sehat, meskipun udaranya agak lumayan panas. Salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah siang ini seperti kita rencanakan, kita nanti akan belajar bersama terkait dengan bullying, kekerasan, dan pelecehan seksual
di sekolah kita. Namun sebelumnya saya perlu ceritakan kepada narasumber Bu Zahra nggih. Mungkin Bu Zahra baru kali ini masuk lingkungan sini kan. Ya, SMP 24 itu dulu nggak dikenal, nggak terkenal, walaupun tahu 24 itu. Bahkan banyak pejabat itu nggak ngerti SMP 24. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah mulai dikenal karena memang sebenarnya terkenal. Karena sebenarnya memang ini heritage, Bu. Tidak kalah dengan kayu tangan. Ini yang selalu saya ceritakan. Heritage-nya apa? Tadi Ibu matur bahwa luas ya Pak. Alhamdulillah luas. Karena SMP 24 ini berdiri satu-satunya sekolah mungkin di Malang atau di Jawa Timur, satunya sekolah yang berdiri di lahan bekas tempat pembuangan akhir sampah. Jadi full mulai depan belakang itu bawah kita itu sampah Ibu. Ini makanya sekolah ini salah satu yang istimewa itu. Yang kedua di sini itu menurut sejarah, lokasi kita itu lokasi yang sebenarnya terkenal di Kota Malang. Ibu pirsa Kalisari, Bu, pernah dengar? Kalisari itu kalau di Surabaya itu Doli. Nah, ini istimewanya gitu. Tapi itu zaman dulu, menurut sejarah. Alhamdulillah dengan semangat saya mulai 2019 di sini, Bu. Dan kayaknya 3 tahun ke depan saya tidak boleh pindah. Tapi saya nikmati saja. Alhamdulillah sekarang mulai dikenal kebaikannya berkat upaya usaha semuanya. Sehingga sekolah ini mulai dilirik orang. Dulu dilirik memang buatan. Sekarang alhamdulillah dilirik. Karena memang itulah tantangan kita. Dan terkait dengan berbicara tentang bullying ini, kita jujur bahwa di semua sekolah terjadi, termasuk di sekolah kita. Tetapi alhamdulillah dari pantauan semakin ke belakang itu ternyata justru bullying, kekerasan itu banyak terjadi di kelas 7, Ibu. Kelas 8, kelas 9 kenapa tidak terjadi? Ya memang kita melakukan beberapa intervensi, beberapa perlakuan ke anak-anak. Biasanya di awal tahun ajaran, misalkan setelah libur kita lakukan beberapa pendekatan, salah satunya pelatihan pembinaan mental karakter, sehingga kelas 8, kelas 9 itu relatif tidak timbul masalah. Yang jadi masalah yang kelas 7 ini, dan itu luar biasa banget. Dan ini alhamdulillah juga saya berani mengatakan guru di SMP 24 ini insya Allah tidak ada yang melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu, Ibu, bahwa saya ini punya grup dengan siswa yang gurunya tidak ada, Bu. Jadi saya bisa memantau teman-teman apa yang dilakukan. Saya selalu tanya, apakah Bapak Ibu melakukan tindak kekerasan verbal, misal fisik dan lain. Alhamdulillah satu pun tidak ada yang menjawab. Masa tidak ada mengatakan ada. Moga-moga saya berharap ini tetap dikekalkan. Ini bagian dari upaya kami menjalankan disiplin positif. Namun kami juga tidak boleh terlalu berbangga dengan itu, karena setiap perkembangan emosional itu bagi anak-anak ada naik turunnya. Kami juga sebagai guru kadang-kadang begitu. Alhamdulillah kemarin teman-teman juga kami belajar bareng, Bu, tentang KSE, kompetensi sosial emosional. Alhamdulillah teman-teman semangatnya luar biasa, dengan diskusi itu juga luar biasa. Kami berharap ke depan layanan untuk anak-anak ini benar-benar bisa optimal. Karena seperti kita tahu bahwa generasi strawberry ini benar-benar perlu perlakuan khusus. Oleh karena itu saya berharap Ibu nanti bisa membersamai kami, memberi pencerahan, barangkali ada suatu hal yang supaya kami lebih bisa mulai mengidentifikasi, kemudian mendampingi anak-anak, melakukan evaluasi. Dan kemarin sebenarnya saya tanya Ibu, adakah potensi Bu bullying di kelas? Yang satu potensi siswa menjadi korban, atau satu lagi potensi siswa yang menjadi pelaku. Menurut pantauan teman-teman hanya beberapa kelas yang muncul seperti itu, tetapi barangkali nanti dari Ibu bisa menyampaikan ada instrumen yang benar-benar bisa mendeteksi sehingga kami bisa antisipasi, Bu. Kami kalau misalkan ada bullying memang kami tangani, kami selesaikan, tetapi kan sudah ada korban. Ini yang kami tidak ingin itu
itu tidak sampai terjadi sehingga tidak ada korban. Ini yang harus kita jaga dan kita harus menyadari sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, sebagai guru itu kadang-kadang tanpa kita rasakan itu, tanpa kita sadari itu membuli orang lain, membuli teman. Ada enggak Bapak Ibu yang dibully temannya? Bapak Ibu guru? Enggak ada ya? Atau kita secara guyonan anak-anak terasa terbuli, itu yang kita enggak inginkan. Makanya moga-moga alhamdulillah moga ke depan alhamdulillah kami juga sudah sekolah SMP 24 sudah connect. Sebenarnya kalau connect dengan UMM itu sudah banyak Bu. Satu dengan Profesor Yus Muhammad Kolili. Ini solar cell ini kami dibantu. Ini sudah hampir 2 tahun ini. Ini beliau kadang-kadang sering ke sini, mahasiswa diajak ke sini. Kemudian Profesor Tribut itu menjadi fasilitator kami. Alhamdulillah sekolah ini meskipun pinggiran jadi sekolah penggerak, makanya kami ini ingin terus belajar untuk pelayanan untuk anak-anak. Itu moga-moga Bu Zahro ini nanti berkenan lah. Meskipun lokasinya mungkin tidak seperti di tengah yang dingin sejuk, fasilitasnya lengkap. Kalau di sini lantainya agak naik turun karena apa? Ambles Bu. Itu saya kira. Namun sebelum saya kira ini saya mengajak teman-teman untuk berdiri menyambut Ibu. Tolong Pak. Dan saya berharap Bu siapa ya? Kemarin Pak Seno ya? Kemarin Pak Seno kan? Pak Seno nunjuk siapa yang di depan? Oh Bu Eka, mana Bu Eka? Tepuk tangan untuk Bu Eka. Nah, kita sambut, monggo Ibu. Nah, monggo. Nah, ini ada sambutan buat panjenengan. Ya. Di slide Bu. Ibu nanti Ibu menjawab baik, siap, keren gitu. Ini sambutan yang selalu kami lakukan di SMP 24. Cek. Bapak Ibu semuanya siap ya? Kurang semangat, siap ya? Espendibat. Bapak Ibu guru apa kabarnya? Siapkah untuk layanan belajar? Semangat semuanya mengajar dengan seksama. Guru P24 semua hebat. Bisa rebah. Siapkah bimbing kita semua? Kami siap belajar dengan penuh seksama. Kami siap menjadi guru hebat. Mohon maaf suara saya bindeng. Enggak bicara. Mungkin sambil begini-begini ya Bapak Ibu ya, supaya rileks. Ya, kiyo. Espendibat. Bapak Ibu guru apa kabarnya? Siapkah untuk layanan belajar? Semangat semuanya mengajar dengan seksama. Guru P24 semua hebat. Baik, siapkah bimbing kita semua? Siap. Kami siap belajar dengan penuh seksama. Kami siap menjadi guru hebat. Keren. Makasih. Terima kasih Bu Eka. Kami kadang-kadang harus belajar seperti Tika juga Ibu. Biar siang-siang seperti ini kadang suasananya biar semangat dan ngantuk. Itu Ibu dan mohon izin barangkali saya tidak bisa
mendami penuh nggih. Saya juga harus berada berbagi di mana-mana ke sana nggih. Moga-moga panjenengan nanti bisa ndak kapok, dan insya Allah saya pinginnya nanti kerjasama dengan UM terus berlanjut, karena sejujurnya permasalahan anak-anak di sekarang itu luar biasa, dan kami kadang-kadang BK ini selalu diskusi sharing dengan kami bahwa banyak permasalahan yang kadang-kadang level menyelesaikannya kami secara keilmuan perlu ahlinya. Barangkali nanti suatu saat mahasiswanya pengabdian masyarakat sini kami siap, jadi kami nanti ada tempat sharing, tempat berbagi bagaimana menghadapi era Gen Z dan Gen A. Ini yang kelas 7 Gen A. Itu sekali lagi terima kasih, tetap semangat Bapak Ibu. Moga-moga ini menjadi amalan yang berkah untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Teguh. Sebelum melanjutkan acara, mari kita sepakati bersama Bapak Ibu dalam penggunaan HP kita dimohon untuk di mode silent atau senyap dulu. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Oh ya, siang hari ini berarti nggak ngantuk ya Bapak Ibu semua. Ini ada puluhan lembar, jadi mungkin beberapa saja Ibu, mohon izin untuk membacakan. Nama lengkap Nikmatus Zahra SPSI MSI PhD. Tempat tanggal lahir asli Jakarta 8 Maret 1977. Riwayat pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 1996 sampai 2000. Kemudian S2 Magister Sains Pendidikan Universitas Indonesia tahun 2008-2010. S3 di Departemen Health Administration Specialty in Psikologi Asia University Taiwan tahun 2019-2021. Kemudian pengalaman organisasinya sangat banyak sekali. Saya bacakan yang terkini. Pada tahun 2013 sampai sekarang konsultan Taman Pembinaan Anak Saleh Al-Karimah. 2015 sampai 2019 Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial PCA UMM. 2015 sampai sekarang anggota Majelis Dikdasmen PCM Dau Malang. 2022 sampai sekarang dosen magister profesi psikologi UMM dan dosen magister sains psikologi UMM. Sangat luar biasa. Ada pengalaman penyampaian makalah serta karya dari beliau. Banyak sekali buku yang sudah diterbitkan. Ada sekitar 7 buku, kemudian pengabdian kepada masyarakat juga. Tepuk tangan untuk Bu Zahra. Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendapatkan materi yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada Bu Nikmatus Zahra, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Teguh, Kepala Sekolah SMP 24 ya, dan jajarannya, Bapak Ibu Guru, Bapak-bapak Ibu Guru nih yang membuat saya terpukau ini. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Yang ini sambutannya luar biasa, saya terharu. Bapak Ibu masih sangat bersemangat Bapak ya. Jam segini jam seksi nih ya. Jamnya udah ngantuk, udah makan siang semua. Ya. Oh belum? Ada yang belum? Belum 2 kali. Tadi saya Bapak gitu. Pokoknya teman-teman harus sudah sholat, sudah makan siang. Kalau tidak nanti sesi kita nanti akan wah ya lemes ya. Tapi tadi saya di jalan agak bingung juga, ini mana ya? Mana ya? Tapi untung ada Google Map ya. Kiri kanan kadang-kadang saya juga kesasar itu pakai Google Map ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan oleh Bu siapa Bu? Bu Vivi ya. Saya memang asli Jakarta ya. Kemudian saya ke Malang itu tahun 96 karena kuliah ya. Kuliah saya jatuh cinta dengan suasana di UMM. Waktu itu keterima di Ciputat ya, di YIN Syarif Hidayatullah. Waktu itu tahun 96 itu dia baru buka prodi psikologi Islam. Kebetulan saya dulu di Ma'had An-Nida Al-Islami di Bekasi ya. Terus saya mau lanjut ke YIN itu, tapi saya kepincut itu brosurnya UMM yang megah gitu ya. Kemudian kok ada suasana desa yang luar biasa. Dan saya coba, saya mau ke Malang deh, mau lihat gitu ya. Saya lihat UMM itu kok psikologinya udah berapa tahun yang lalu, sudah lebih dulu gitu ya. Akhirnya saya coba-coba tes. Hari itu juga saya keterima dan hari itu juga saya nggak mau pulang. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini saya jadi mahasiswa abadinya UMM, luar biasa. Waktu itu di situ ada danau kan. Dan itu saya berdiri di lantai 6. Situasinya tuh gunung gitu ya dan berkabut gitu, Masya Allah. Saya tuh sampai telepon ibu saya, "Mi udah ya nggak mau pulang, di sini aja." "Kamu kok malah pilih swasta daripada negeri?" gitu kan. "Saya mau yang di sini." Ya udah nggak usah pulang lagi. Akhirnya sampai hari ini Bu, Bapak ya. Jadi lulus 2000, tahun 2000 saya lulus, bulan apa itu ya saya lulus, Juli ya. 3 bulan kemudian saya dapat ijazah juga. Jadi di weekend Arok saya langsung balik lagi ke Malang ya. Jadi tetangga saya ternyata orang Singosari, langsung saya dibawa lagi ke Malang. Ibu saya cuma, "Kamu kesini cuma buat rame-rame, habis itu pergi lagi." gitu. Ya itu ceritanya sampai akhirnya menetap di Malang Pak. Jadi memang saya sudah jatuh cinta sama Malang itu karena situasinya yang luar biasa. Ya, terutama Ken Aroknya yang luar biasa. Jadi saya sudah punya putri 3, alhamdulillah semester 3, SMA kelas 3, dan yang laki-laki itu sekarang SD kelas 6 ya. Jadi saya masih punya putra-putri yang kecil ya. Jadi Bapak Ibu itu perkenalan dari saya. Nanti mungkin lain waktu kita ketemu, kita bisa terus bersilaturahmi nggih. Ya. Baik Bapak Ibu, sesi kita harus karena ini siang harus ada perjanjian kontrak belajar mau. Ya, kita sampai jam berapa, Bapak? Sampai jam 2? Oke. Jam 3 apa setengah 3? Apa 5 menit lagi? Ya. Baik, 3S ya. Yang pertama, di sesi ini harus senyum, ya.
Siapa yang lupa senyum? Jadi katanya senyum itu kalau di Islam kan ibadah ya. Ternyata di kajian psikologi neurologi itu ya ada kelenjar serotonin namanya. Jadi serotonin ini yang membuat kita bahagia. Lewat apa Bapak Ibu? Senyum. Tapi senyumnya harus yang nggak boleh yang gitu ya. Dengar teman kita dapat rezeki, aku juga bisa. Ya. Kalau tidak simetris, kelenjar negatif ya yang akan keluar. Jadi kita pusing ngelihat orang bahagia. Ya, tapi kalau simetris, nah ya kelenjar serotoninnya, kelenjar bahagianya itu yang membuat kita awet muda. Coba lihat senyum simetrisnya. Ditahan 7 detik ya. Siap. Paling manis dan simetris 7 detik minimal untuk keluarin cairannya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 7. Iya. Oke lagi. Nah, kalau 2 detik itu senyum kelenjar serotoninnya akan bingung. Ini keluar nggak sih? Ini keluar nggak sih gitu ya. Jadi kalau dia cuma gitu ya, itu dia akan bingung ini keluar gak sih? Jadi pusing dia. Oke, siap. Senyum yang manis, yang paling indah, 7 detik. 1, 2, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Ya. Gimana rasanya? Enak ya. Coba kalau miring gitu ya. Gimana? Ya, nggak bisa kembali. Ya, baik. Senyum itu bagus, enak, ya, awet muda. Sekarang kalau Pak Teguh sudah saya ajarin ya, terapi untuk tertawa terus menerus ya. Tertawa itu kan terapi yang harganya mahal. Kapan terakhir Bapak Ibu tertawa? Baru. Pak Teguh, gimana ini? Ini tanggal berapa sih gajiannya? Gajiannya tanggal berapa, Pak? Iya, baru senyum hari ini kok ya, baik. Kurang bonus berarti ya. Baik, kita harus selalu tertawa, mau itu tanggal tua, tanggal muda, mau itu ada apapun gitu ya, kita harus tertawa. Setuju? Baik, saya mau cek dulu lengkap nggak tangannya. Tangannya Pak, lengkap? Oke. Kalau tawa itu tadi ya, kalau senam otak itu bisa begini Bapak Ibu. Sampai capek juga nggak apa-apa. Iya. Oke, sekarang saya mau lihat hitung jarinya Bapak Ibu. Ada berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Jadi ada berapa tangannya? Oke. Bukan 10 ya. Jadi jarinya ada? Oke. Tangannya ada? 2. Oke. Ada jempol? Jempolnya ada berapa? Oke, nah jempol ini sangat bermanfaat ya untuk melatih kita bagaimana mengeluarkan kelenjar serotonin itu Bapak Ibu ya. Kayak dopamin gitu ya. Jadi kalau serotonin itu membuat kita bahagia, kemudian cerdas ya. Bapak Ibu ini ngajar sulit loh. Menghadapi anak-anak SMP itu yang tingkat kecerdasannya masih fresh. IQ-nya di antara 110 ke atas kan anak-anak. Udah pernah dites IQ kan Bapak Ibu? Oh belum. Ya nanti bisa
Fakultas Psikologi, Pak. Kita tes anak-anak kita ya. Jadi tahu dan kita akan rangsang kecerdasan mereka. Salah satunya lewat terapi tawa nanti. Ajarkan di kelas. Jadi ini Bapak Ibu kalau lagi hatinya sedih, ya mainin aja terapi tawanya sendiri di rumah ya. Ajarkan suami, iya. Ajarkan istri, iya nggak apa-apa. Ajarkan anak-anak, jadi oh nggak ada orang ya, sendiri aja nggak apa-apa. Iya. Baik, jempolnya mana? Iya, oke. Kayaknya berdiri lebih enak ya. Kita berdiri deh biar nggak ngantuk. Ini saya di mana-mana selalu saya pakai dulu nih terapi ini karena memang makin ke sini kita makin jarang tertawa. Tertawa tuh barang yang mahal ya. Jadi agak geser biar nggak mendekat. Nah, oke, siap. Jempolnya di depan. Hai gitu. Hai. Hahaha. Siap. Sederhana kan ketawa itu, nggak perlu nunggu gajian. Ya, siap. 1, 2, mulai. Hai, hai. Masih palsu. Iya, masih hahanya tuh harus haha yang benar. Siap, harus plong. Lupain utang, lupain lain-lain, lupain nilai, lagi menilai kan sekarang ya. Lupain anak-anak, lupain suami dulu sementara. Siap, 1 tangan di atas, dua-duanya. Hai, hai, lagi. 3 kali putaran. 1, 2, mulai. Hai, hai, lagi. Hai, hai, lagi. Hai, hai. Udah muncul belum? Yang ketawa los, kelenjar serotoninnya udah masuk ke sini. Ya. Kalau pagi-pagi Bapak Ibu udah ketawa, itu kelenjar bikin kita bahagia sampai malam. Ya, jadi berangkat sampai gerbang SMP 24 tuh udah, hai anak-anak, Bapak Guru, Ibu Guru semua. Jadi bukan jalan dengan mesem ya. Dengan senyum separuh itu apalagi ya. Siap, sekarang harus pakai hati beneran. Ya, jangan malu-malu. Masih ada yang masih ditahan. Belum les ya Bu ya? Gimana ya biar les ya? Oke. Biar les sekarang berhadap-hadapan les. Berhadap-hadapan. Dengan temannya. Dengan teman. Oh nggak mau dengan Pak Wahyu. Bapak dengan Bapak boleh. Ibu dengan saya nggak apa-apa Ibu. Ibu dengan saya nggak apa-apa. Yang bertiga bisa berhadapan bertiga. Ya. Pokoknya harus ketawa los banget ya. Rugi kalau hari ini masih jaim-jaiman. Saya juga pengen ketawa soalnya Bapak. Siap, siap. Kita coba 3 putaran ya dengan berhadapan dengan teman ya. Siap. Kira-kira teman bisa membuat kita lebih tertawa tidak ya? Kalau tidak nih Pak Teguh, berarti ada sesuatu di sini yang membuat guru-guru tidak tertawa. Siap ya? 1, tangannya siap. 1, 2, mulai. Lagi. Hai. Lagi 1 kali lagi. Hai. Gimana? Kurang los. Saya mau lebih los lagi. Ya, sekarang ketika hahaha tunjuk wajah temannya. Ya. Hahaha gitu ya. Siap? 3 putaran kita saling menunjuk. Oke? Siap? Kalau ada teman yang belum los berarti diketawain aja.
Biar tambah tambah ketawa. Siap, 1, 2, mulai. Hai, lagi. Hai, hai. Satu kali lagi. Hai. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah bisa tertawa, masya Allah. Bahagia, bahagia Bapak Ibu. Nah, saya udah melihat senyum manisnya Bapak Ibu semua ini, ya. Baik itu nanti bisa diajarkan ke anak-anak sebelum pelajaran dimulai, pasti mereka lebih senang, ya. Jadi Bapak Ibu sebelum memulai perkuliahan deh, pembelajaran anak-anak harus dikasih ice breaking gitu ya, pemecah suasana. Terserah mau nanti bentuknya apapun boleh. Tadi nyanyi-nyanyi juga udah oke ya. Pastikan mereka ready to learn ya, siap untuk belajar. Baik, hari ini kita mau belajar apa ya? Ya, tidak belajar, tapi saya maunya sharing ya. Karena Bapak Ibu udah paling berpengalaman. Kalau saya itu ngajar mahasiswa yang sudah jadi dicetak oleh Bapak Ibu guru di SMP SMA. Tingkat kenakalannya mungkin jauh lebih canggih ya, tapi hidden. Mereka seperti anak baik-baik aja ya. Tapi tiba-tiba ada yang nyemplung dari lantai 6 gitu ya, ke kolam. Ya, tiba-tiba ada yang buset begini gitu kan. Di Salwari lagi ngajar itu, saya tarik, kamu kenapa? Ayo sini gitu ya. Nangis dia gitu. Ya di perguruan tinggi begitu Bapak Ibu. Tiba-tiba ada yang jorokin temennya ke kolam. Itu kolam bahaya juga sebenarnya ya. Jadi ada yang kesannya bercanda. Bercanda karena temennya ulang tahun. Jadi dicemplungin ke dalam kolam gitu Bapak Ibu. Cemplung, tahu-tahu nafasnya udah nggak ada. Ya, ada juga peristiwa itu ya. Jadi ya itu bullying tetap, itu kekerasan. Nah, jangan sampai peristiwa-peristiwa itu terjadi di lingkungan kita ya. Yang kemarin itu baru aja terjadi, ya dia mengancam untuk bunuh diri ya. Ya dari lantai 6 itu biasanya gitu ya, mau loncat. Dia pinter loncatnya mau nggak ke sungai karena tahu nggak akan mati kan. Ke danau itu depan Unmu tahu ya Bapak Ibu ya. Tapi dia mau loncat yang ada jembatan, kan aspal langsung mungkin bisa bayangannya bisa. Nah, tapi udah ketahuan temennya dulu yang apa saksi gitu ya, nggak bisa ditolong. Kenapa? Karena mengalami kekerasan pacaran. Ya, bullying dari pacarnya. Jadi kasus mahasiswa itu jauh lebih dahsyat ya. Bahkan ke bimbingan konseling itu kasusnya luar biasa. Ya, itu yang kami alami, tapi di sana ada bimbingan konseling di bawah para psikolog gitu ya, psikolog-psikolog klinis yang kemudian menangani itu. Tapi ya banyak juga kecolongan gitu ya, karena anaknya puluhan ribu, konselornya berapa gitu kan. Itu juga belum penuhnya tertangani. Nah, di sini saya berharap kita saling sharing untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama bullying ya, karena anak-anak kita ini tadi seperti Bapak bilang kan usia puber ini mereka ya, usia pencarian identitas diri. Kenapa di kelas 7 nggak di kelas 8 9? Karena proses ya transisi dari anak-anak ke bias ke remaja ada di situ, dan itu perlu bimbingan banget Bapak Ibu semua. Dan hari ini kita akan belajar apa itu bullying, sampai nanti bagaimana ya kita mengintervensi agar itu tadi jangan sampai terjadi dulu baru kita tangani. Jangan sampai peristiwa nyemplung dulu itu ke kolam baru kita heboh gitu ya. Sekarang kalau di UMM
ada namanya dosen wali. Ditaruh di setiap kelas, di situ udah jadi orang tuanya udah. Ya, jadi dia yang memantau. Jadi kalau ada apa-apa, termasuk kemarin ada anak-anak yang kecelakaan, meninggal di jalan gitu ya, dosen walinya yang bergerak. Kenapa kok bisa sampai seperti ini begitu ya. Jadi ada peran-peran yang kita siapkan agar peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan tidak jadi atau tidak terulang lagi kalaupun sudah terjadi. Baik, berikutnya ini tadi sudah kita nonton dulu ya. Nonton film sebentar agar kita tahu bagaimana bahayanya bullying itu ya. Ini kasusnya Ronen ya. Okay, Emily. Yeah, Colin. Ryan. Michelle. Nick. Danielle. Ryan. Ronan. What'd you pick him for? Why? He can run, can't he? He's a loser. Rice. South Oval. Bateman. Finish strong. Steve, I told you he was a loser.
Sudah bisa dilihat Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu pikirkan, rasakan setelah melihat film tadi. Adakah peristiwa ini pernah terjadi di sekolah kita? Apakah ada ronan-ronan yang lain, meskipun tidak ekstrim endingnya ya? Adakah itu terjadi? Baik, untuk itu saya mau membagi Bapak Ibu menjadi 5 kelompok, mau ya? Kita akan FGD dulu di kelompok, baru setelah itu nanti kita akan sharing ya. Berhitung mulai Bapak ya. 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. Ingetin nomornya ya. 1 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 3 4 5. Oke, oh 1, Ibu 1 nggih. Oke, ada 5 kelompok, 1 di sini, 2 di sini, 3 4 5. Silakan hitungan ke 10 semua sudah ada dalam kelompok masing-masing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9,5. Kelompok 5 mana? Boleh di sini. Oh 5, oke. 9,6. 10, oke. Saya minta tolong dibagikan kertasnya dan spidol. Boleh 2. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah nonton film ya tentang bullying ya, Ronan Escape ya. Sekarang saya minta, halo, hai halo. Jadi saya minta ini nanti sebagai kelompok pelaku bullying. Ini kelompok pelaku, ini korban ya. Ini saksi, ini kelompok guru ya. Kelompok guru dan ini kelompok orang tua ya. Jadi ada berapa kelompok? 5. Siapa yang menjadi korban? Korban, ini kelompok pelaku, tulis dulu di kelompoknya. Kelompok korban, pelaku, balik ya.
korban, pelaku, saksi, ini kelompok guru, ini kelompok orang tua. Sekarang silahkan, tugas pertama adalah Bapak Ibu jelaskan dulu apa itu bullying menurut kelompok Bapak Ibu. Kemudian jelaskan karakteristik ya, perlakuan bullying itu seperti apa secara umum, ya jenis-jenisnya yang muncul yang selama ini Bapak Ibu temukan di sekolah ini apa saja ya. Kemudian ya, sebagai pelaku, korban atau saksi, kira-kira ciri-ciri Bapak Ibu yang menjadi korban, pelaku, saksi itu apa saja ya? Guru dan orang tua itu sebagai apa kira-kira? Korban, pelaku, saksi gitu ya. Yang untuk kelompok orang tua dan guru boleh memilih di dalam tulisannya itu kelompok guru ini kadang-kadang menjadi apa? Saksikah, pelakukah, atau korban? Ya, boleh memilih orang tua yang 3 ini boleh. Tapi yang 1, 2, 3 ini jelaskan karakteristik kelompok Anda sebagai saksi itu apa karakteristiknya? Ya, kok Bapak Ibu dianggap sebagai saksi atau sebagai pelaku gitu ya? Ya, di film tadi semua ada kan ya? Semua ada. Contoh, si Ronen itu adalah korban apa pelaku? Ya, kelihatan nggak tadi ciri korban? Nah, itu tuliskan. Dan sambil dibayangkan di anak-anak kita, ya seperti apa sih? Kalau pelaku itu kayak apa biasanya, gitu ya? Jelas ya? Oke, itu satu, ya. Kemudian, ya bisa ditulis biar nggak lupa definisinya dulu, terus karakteristiknya, terus faktor penyebab. Boleh pakai pohon apa ya, mind map ya, biar lebih cepat mind map. Nanti ditulis yang indah-indah, nanti kita tempel. Ya, kira-kira faktor penyebabnya apa ya dari film tadi sehingga muncul ya ending ya bunuh diri. Apakah itu ide tiba-tiba yang muncul atau gimana? Faktor penyebabnya itu apa ya? Faktor penyebab bullying terjadi. Kira-kira apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk mencegah peristiwa bullying terjadi? Sebagai orang tua apa? Sebagai guru apa? Yang 1, 2, 3 ya abaikan perannya dulu, tapi kira-kira menurut kelompok Bapak Ibu agar ini tidak terjadi itu apa? Oke, itu aja, siap didiskusikan. Butuh waktu 7 menit bisa? Oke, kita mulai dari sekarang.
Ya enggak. Oke, cukup. Bergeser lagi. Kelompok berapa? Bergeser ke kelompok 4. Ayo bergeser lagi. Foto dulu. Bergeser dulu, bergeser. Ayo ditunggu kelompok 2. Bergeser. Next, terakhir. Silakan bergeser lagi. Bergeser. Oh, sudah terakhir. Oke. Oke, beri plus untuk Bapak Ibu semua. Ya, oh mau minta foto dulu, foto di kelompok. Sudah semua? Sudah. Oke. Bapak Ibu saya mau tanya, kelompok mana yang menjelaskannya sangat jelas? Semua memilih kelompoknya ya. Baik. Kita lihat oke semua. Yeay. Ya. Baik Bapak Ibu, tadi itu kita mau brainstorming. Kira-kira Bapak Ibu tidak selalu saya yang menjelaskan. Ternyata dari teman-teman kan sudah bisa menyerap apa itu bullying, ya kan? Apa itu karakteristik pelakunya, tadi saya sudah cek satu-satu udah oke semua. Bagaimana ya korban itu Bapak Ibu sudah menghayati semua. Jadi belajar dari teman-teman ini namanya teknik belajar kolaboratif learning ya. Jadi ini juga bisa diterapkan nanti ya di kelas ya. Kemudian faktor penyebab bullying juga ini sangat kreatif sudah ini ya. Sampai ini namanya mind map ini. Luar biasa kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya. Nah, ini sudah ada nih faktor penyebabnya ya. Kemudian cara mencegahnya ya, membangun komunikasi, kepercayaan diri. Ya, good. Oke, next Bu. Ya. Ini ya. Untuk saling peduli bukan untuk saling membuli. Ini yang harus tag yang harus kita bunyikan ke anak-anak. Ini hati-hati, ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Kita harus hati-hati karena sebagai guru kita ada undang-undang ya. Next. Lanjut sudah. Nah, Bapak Ibu ini sudah tadi Bapak Ibu sudah keliling. Kita next aja ya, jenis-jenisnya juga sudah. Tapi dampaknya bisa seperti Ronen tadi, Ronen ya. Banyak kasus anak SD, SMP bunuh diri pulang sekolah karena mendapat cyberbullying. Ini kan sebagai guru luar biasa betul ya. Ya, menjelaskannya juga wah sampai berapi-api itu ya. Keluar asap. Ya, beri plus dong buat Bu Guru ya. Paling lengkap itu loh ya. Udah ada di situ semua yang mau saya. Terima kasih ya Ibu, saya sudah dibantu. Ya, subhanallah ya, jelas ya. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati anak-anak kita. Baru
mulai dia jatuh cinta pada lawan jenis, sering terjadi pacar sampai di kampus juga sering terjadi. Ya, next. Tawuran, mudah-mudahan tidak terjadi. Jakarta setiap hari lalu terdengar antara STM ini dengan SMA itu gitu ya, antara mahasiswa A dengan mahasiswa B, kampus A B gitu ya. Next, nah ini sudah tadi. Next, ini bentuk-bentuknya ya. Anak-anak SMP masih lihat karena juga kita dan mereka bisa bijak teknologi. Next, kekerasan cyberbullying ini anak-anak kita 47% tidak khawatir orang lain menggunakan info pribadi mereka. 49% remaja tidak berpikir info yang mereka sebar di internet berdampak negatif di masa depan. Itu mereka ya untuk suka-suka aja gitu ya. Next, ini rata-rata pengguna internet memang berusia muda ya. Kalau di negara-negara maju itu ada aturan sebelum umur 7, bahkan di Taiwan itu nggak ada HP itu punya 2, ibu bapak satu-satu. Kalau dia mau ganti nomor, saya aja ya mau ganti nomor itu harus setor paspor, nomor lama harus dihapus dulu ya, nggak boleh lagi ada 2 nomor. Saya datang nomor ini terus saya mau iseng punya 2 HP, nggak bisa, di sana nggak bisa, ketahuan kena denda mahal banget. Apalagi ketahuan HP itu digunakan ya oleh anak-anak jam sekolah ya, terdetek di sana atau sistemnya kok canggih ya. Jadi benar-benar anak-anak itu nggak jam sekolah itu ketahuan program yang biasa diakses orang tua itu apa, sudah ada aplikasinya gitu. Kalau ada game, ada apa, wah udah detek, orang tuanya langsung telepon. Termasuk kalau saya belanja itu sama saya di Taiwan, nikah sama orang Taiwan, belanja kartu ATM-nya ketinggalan di mesin ATM itu, dia langsung di telepon, saya mau ketinggalan di ATM Alfamaret, segera diambil, dalam waktu 2 jam nggak diambil berarti dia harus ke kantor polisi untuk ngambil. Kalau kita naib aja kan, dia tenang aja, ngapain buru-buru kan kok. Kalau di kita kan udah aduh uangku hilang deh gitu kan, karena enggak, sistemnya luar biasa. Next. Nah ini sudah ya tadi dari film, dari diskusi saya kira. Ini Bapak Ibu ada semua di Ronan kan? Ada juga di anak-anak kita yang jadi korban bullying ya. Next, ini kita bicara dampak, tadi Bapak Ibu juga sudah apa namanya menuliskan ya, dampaknya tidak hanya bagi pelaku, bagi korban juga, bagi aksi itu nanti akan ada aturan tertentu kalau dia diancam oleh pelaku, atau bahkan dia akan menjadi pelaku yang karena dia merekam bahwa kemudian dia lihat kok aman gitu ya, kok nggak dihukum, besok aku akan begitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu guru, jika melihat kekerasan ya, atau bullying pada anak-anak jangan diam, kasih punishment. Dan sekolah ini harus punya aturan yang tegas, karena sekali kita oleng tidak tegas, mereka akan dengan pinternya itu, wah kemarin nggak ada, nggak dihukum, udah kita lakukan. Nah gitu. Next, ini ya, ini pasti sudah ada ya, tadi sudah banyak Bapak Ibu tulis. Berikutnya, ini juga penyebabnya udah banyak nih ya. Nah ini modeling, iya, balas dendam, oke. Terus di sini apa nih penyebabnya? Kurang empati, kurang pengetahuan, pola asuh orang tua ya kita. Saya kira udah semua ya. Berikutnya, sekarang kita
bicara pencegahan, ya. Di beberapa tulisan Bapak Ibu juga udah oke banget gitu ya. Dan saya kira di sekolah ini juga sudah ada ibu-ibu BK yang luar biasa ya, sahabat anak-anak gitu ya. Program-programnya juga sudah oke lah. Intinya melibatkan seluruh komunitas sekolah. Jadi bullying itu bukan hanya tugasnya BK loh ya, tapi tugas Bapak Ibu sebagai detektor, sebagai apa lagi, fasilitator ya, ngelihat ada peristiwa yang nggak bagus, yang arahnya mau ke sana segera. Jangan seperti di film tadi kan, guru ya cuek aja, udah lihat ada dia udah kotor-kotor gitu cuma diliatin gitu kan, tidak segera menginterogasi ada apa. Temennya sudah mulai bilang pecundang gitu ya, dia diem aja cuma bentak gitu kan, harusnya kan dicegat, dipanggil gitu ya, agar tidak terus menerus bullying itu dilakukan pada si Ronen tadi ya. Next. Nah sekarang kita bicara lingkungan sekolah yang aman Bapak Ibu. Yang aman itu lingkungan sekolah yang melindungi anak-anak dari segala macam resiko, baik fisik maupun psikologis. Jadi di kelas jangan ada anak yang merasa terintimidasi, anak yang merasa malu karena fisiknya lemah atau dia kurang dari teman-temannya. Masa puber ini anak kelas 7 ini masa perubahan fisik ya yang dominan. Jadi masa frustasi dengan citra diri, Bapak Ibu tahu ya citra diri. Ya dia nanti muaranya ke self esteem, harga diri, ke konsep diri. Kita sampai bisa pede begini sebagai guru karena konsep diri kita sudah utuh. Nah anak-anak sedang berproses ini. Kalau dibully, wah dia akan nyut gitu ya. Aku jelek, akan muncul konsep diri yang negatif atau self image atau body image-nya jadi parah. Jadi dia merasa tidak bersyukur dengan aku kok kurus, aku kok kecil, aku kok pendek. Nah, itu udah mulai mengarah ke nanti jadi korban bully gitu ya. Ada juga yang begitu. Ya, itu ibu sendiri lah yang ngomongnya. Saya nggak mau dibilang bully. Nah, sekolah yang ramah anak intinya. Jadi Bapak Ibu saya ajarin senyum, saya ajarin terapi tawa itu biar selalu tersenyum. Gak boleh mesem, gitu ya. Ngapain sih gitu ya. Dikit-dikit bentak, dikit-dikit ya suaranya nggak enak. Ya udah, tercipta suasana yang kaku, yang ya Bapak Ibu anak-anak beginin aja kan udah aneh. Itu udah bullying bukan? Intinya bullying itu dilakukan oleh orang yang punya otoritas yang lebih. Guru ke murid itu bullying. Gak bisa murid ke guru itu bukan bullying. Kepala sekolah ke guru, Pak Teguh nggak ada Pak Teguh. Ya, dari kalau murid ke guru bisa juga. Kalau muridnya mungkin lebih gede badannya gitu ya, dia merasa lebih dari kita, ngancam-ngancam kita, itu juga bullying sih ya. Pokoknya ada powering di situ ya. Kalau prank kan ngeprank Pak ya. Kalau ngeprank dengan bullying ya. Ya itu prank itu ininya ya variasi cara ya. Apalagi kalau diberi surat kabar itu kan ada guru ngeprank muridnya ulang tahun sampai mati, itu pernah dengar ya? Ada itu. Baru kok kasusnya. Sampai dia berkomplot dengan anak-anak sekelas membuli satu anak yang ulang tahun. Terus uang teman-temannya ditaruh di tasnya, anak itu masuk disuruh dibilang pencuri gitu loh. Kamu pencuri ya? Gurunya marah-marah, semua anak-anak marah-marah. Tes anak itu stroke ya, karena jantungnya nggak kuat, opnam lah dia selama 3 bulan, setelah itu meninggal. Coba guru loh itu ya, guru berkomplot dengan teman sekelas untuk ngeprank, itu bullying gitu ya, itu kena undang-undang, itu bisa masuk
penjara itu ya. Ya, pokoknya itu bullying itu kan disengaja. Ya, disengaja untuk menjatuhkan, ngeprank itu kan menjatuhkan. Candaan-candaan yang menurut kita tuh biasa, bagi orang lain tidak biasa, ya itu udah bullying. Ya, iya, bagian dari bullying. Kalau agresif kan tidak disadari. Dia ngamuk begitu aja, nggak peduli orangnya siapa gitu ya. Tapi kalau bullying ada indikasi direncanakan, terplanning, dan memang sengaja ingin mencemooh atau ada tujuan, ya kan? Next, ini ya, Bapak Ibu udah ada belum ini di sini? Ya, next. Nah ini, beri perlindungan kesejahteraan fisik, peningkatan prestasi akademik. Jadi ekstrakurikulernya yang banyak deh. Jadi anak-anak nggak punya rencana untuk ya saling apa ya iseng-iseng ke teman-temannya itu ya. Karena dampak bullying itu bisa jangka panjang Bapak Ibu ya. Kalau tadi Ronen itu bunuh diri itu terencana atau ide tiba-tiba menurut Bapak Ibu? Tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba? Apakah dia ke pohon itu untuk bunuh diri atau untuk tujuan lain tadi itu? Nah, lain untuk bukan mengubur sebenarnya. Ya, dia ingin naruh burung di situ kan sebenarnya. Tapi ketika dia dalam kondisi putus asa, ngelihat burung mati, aku mending kayak gini. Nah, itu anak-anak yang sedang putus asa itu kan idenya macam-macam. Ya, niat bunuh diri itu tidak direncanakan kadang-kadang. Dia akan muncul begitu aja. Nah, ini bahaya kan. Mentalnya menjadi ketika orang mentalnya tidak sehat itu kan mikirnya aneh-aneh. Setan di situ cepet banget masuk. Ayo bunuh diri gitu ya. Next. Nah, strateginya saya kira Bapak Ibu sudah sangat inilah ya. Pendidikan dan kesadaran. Ya, sosialisasikan pada anak-anak nggak boleh la yashor min kaumin asa ayyakuna khairam minkum. Itu kan di agama begitu. Tidak boleh salah satu dari kamu mengolok-olok yang lain sejelek apapun dia. Asa ayyakuna khairam minkum. Jangan-jangan dia itu lebih baik dari kamu loh. Jadi kita nggak boleh merasa, ih aku lebih pintar, aku lebih cantik, aku lebih ganteng. Nggak ada. Nggak boleh pikiran-pikiran sombong begitu di dalam Islam. Asa ayyakuna khairam minkum. Makanya Islam itu sangat indah gitu ya. Orang nggak boleh standarnya apa ya, merasa dirinya lebih dari yang lain tuh nggak boleh, biasa aja ya. Oke, layanan konseling sudah ada Bu Guru yang luar biasa. Nanti program-programnya akan mungkin lebih dikembangkan lagi ya Bu ya. Kemudian ada program-program anti bullying ya. Next. Nah ini peran guru dan staf penting banget ya, teladan. Jangan sekali-sekali ya bercanda sambil lempar-lempar dan dilihat anak-anak. Kantor itu dibuat wah berlempar-lempar. Oh, guru aja ngelempar-lempar. Guru ngelempar gitu. Nanti dia di kelas juga gitu. Al-waladu mir'atul aulad. Anak itu cerminan orang tua. Ya, orang tua di sekolah kan kita, ya kan? Kita lihat gebrak-gebrak meja sesama guru, coba gimana? Di kelas dia diskusi juga begitu, ya. Atau tindakan kita yang nggak bagus jangan dipertontonkan, jangan dilihatkan di depan anak-anak, ya. Contohkan tutwuri Anda, ya itu yang harus kita jaga ya. Kemudian membangun hubungan yang positif ya. Tadi saya senang BK-nya sudah seperti sahabat dengan anak-anak ya. Ya, luar biasa. Kemudian ya buatlah program-program ini ya, peningkatan konsep diri anak-anak gitu ya. Kemudian menerapkan kebijakan inklusif ya. Saya kira kelas inklusif itu perlu ditingkatkan
ditingkatkan karena di situ membuka empati anak-anak. Jadi anak-anak itu kenapa saling sering membuli itu karena dia orang melihat perbedaan, ya. Kita masih belum punya budaya inklusif meskipun Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau ada orang yang berbeda kita masih ngeliatin gitu loh, ya. Mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa luar tuh kelihatan banget. Di Taiwan itu kan sudah banyak banget anak-anak berkebutuhan khusus, orang-orang berkebutuhan khusus sudah keliaran di luar. Artinya hidupnya sama dengan kita. Termasuk mereka bekerja biasa. Jadi yang tukang cuci piring di kantin-kantin, yang petugas sapu-sapu di sekolah itu biasa anak-anak berkebutuhan khusus. Dan udah nggak ada lagi yang nonton-nonton, itu kok begitu, nggak ada. Pegawai perpus itu yang nata-nata buku itu kadang-kadang tiba-tiba dia epilepsi gitu. Itu udah biasa. Ya, anak-anak kursi rodaan gitu ke kampus itu biasa. Karena ada jalur khusus gitu ya. Mereka biasa banget. Termasuk saya tuh pernah diketawain sama teman-teman saya dari luar itu ya. Karena saya terlalu kaget ada orang mau naik bis gitu kan. Nggak ada yang bantuin. Itu hari pertama, hari kedua saya ke mall gitu, ke daerah yang rame gitu ya. Terus saya dengan caringnya tuh bantuin orang gitu. No, 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 no. Sorry gitu. Dia nggak mau dibantu gitu. Tapi saya maksa. Terus yang lain no, menjauh, suruh menjauh gitu ya. Dan di sana bisnya itu udah canggih. Set berhenti, bisnya tuh langsung trek turun. Terus turun ada eskalator dari besi gitu, seret. Terus dia langsung naik kursi roda kan langsung seret ke atas gitu. Langsung cek cek ketutup lagi, jalan biasa. Saya merasa, Masya Allah canggih banget ya. Jadi nggak perlu pendamping, nggak perlu, udah biasa gitu. Jadi memang di sana sudah sangat budayanya inklusif banget ya. Termasuk kalau di sana itu ada paling depan itu kursi untuk orang-orang berkebutuhan khusus. Kalau kita dudukin di situ, kita kena denda. Kalau kita kan ada special need chair gitu ya, di bandara apa di terminal, kita dudukin aja gitu. Di sana, ya kan. Apalagi di rumah sakit kan bodo amat, padahal udah ada hijau itu kursi hijau kan, special need chair gitu, khusus untuk berkebutuhan khusus, kita masuk aja, duduk aja. Di sana langsung didenda, itu ada CCTV langsung masuk di tagihan pajak kita gitu. Ya, itu. Nanti asuransi kita tiba-tiba akhir bulan kok membengkak, ini apa? Kamu duduk di kursi anak berkebutuhan khusus. Kamu masuk di WC kebutuhan khusus. Karena saya suka masuk situ karena lengkap kan ya, ada untuk wudhu ya gitu ya. Saya masuk aja. Special need only gitu kan. Saya masuk aja. Oh masuk, aku kan special need karena aku berjilbab. Ya. Berkebutuhan khusus ya juga ya. Tapi tagihan pajaknya masuk tuh. Nah denda tuh. Ya. Ketat begitu. Karena memang ada aturan. Sehingga menurut saya bullying itu tidak akan terjadi di sekolah yang punya aturan yang bagus, ya, yang orang-orang tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, ya. Kemudian ini harus berkomunikasi teratur dengan orang tua, ya. Tanpa orang tua yang kita libatkan sebagai mitra, kita nggak akan bisa mendeteksi terjadinya bullying. Ya, kita harus tahu orang tua itu sebagai mitra. Next. Siswa juga bisa loh jadi agent apa ya, mencegah bullying ya. Kita punya nanti misalnya expert siswa yang ahli-ahli itu kita training Bu ya. Itu jadi teman sebaya, konselor teman sebaya itu bisa. Nanti dia yang jadi mata-mata kita untuk di setiap kelas siapa itu ditunjuk, nanti dia buat laporan per minggu gitu ya. Ada kekerasan apa di kelasmu, itu bisa jadi membantu kita ya. Mereka diajarkan cara mengatasi konflik dengan teman-temannya juga bisa. Next. Nah ini ya, memang harus melalui integrasi pelajaran ya. Pelajaran-pelajaran harus dimasukkan unsur-unsur
empati, toleransi gitu ya, agar tidak muncul guyonan-guyonan yang menyakitkan teman-teman. Kalau kita biarin malah kita ikut-ikut guyonin gitu ya, wah itu tambah kita ngajarin, oh itu nggak apa-apa, ternyata bu guru aja membeli kita gitu ya. Next, ini orang tua tadi sudah di grup orang tua sudah dijelaskan ya. Tapi orang tua harus juga ini programnya BK ya. Orang tua diajak lokakarya kayak begini gitu ya. Peran-peran dia ketika di rumah misalkan ada terjadi apa, dia harus apa lebih ke arah sana nanti. Next. Nah, kampanye anti bullying udah ada belum di sini? Gambar-gambarnya gitu ya. Oh, di kelas-kelas ada. Oke, good. Next, evaluasinya jadi enggak? Sudah dilakukan belum? Ya. Jadi pemantauan program efektivitas tadi kampanye anti bullying itu sudah seberapa terserap pada anak-anak. Nah, itu harus dievaluasi. Pakai survei pada anak-anak, survei pada guru gitu ya, pada orang tua, good gitu kalau dilakukan. Jadi ada laporan mungkin kalau setiap bulan terlalu berat ya buat BK, laporan per semester mungkin ya. Next. Nah, Bapak Ibu untuk begitu, tadi kan Bapak Ibu sebagai agen yang memantau, terjadi enggak? Bukan hanya tugasnya ibu-ibu BK ya, Bapak BK, ada Bapak BK di sini, semua ibu ya. Nah, Bapak Ibu harus terampil dalam melakukan assessment. Assessment itu mengamati dari lingkungan sehari-hari, ya, mengamati kira-kira siapa yang bakal jadi korban, bakal jadi pelaku atau bystander nih lewat pengamatan, sosiometri, ranking teman atau ranking dari guru. 4 lewat penilaian diri sendiri. Kemudian yang kelima lewat pemetaan lokasi bullying. Ini luas ya, berjejer, luas. Ini kayaknya bakal banyak ya. Kalau tidak kita pantau, bullying akan terjadi di setiap sudut. Sehingga kita harus cegah dengan asesmen pemetaan lokasi bullying. Next Bu, itu apa ya? Kita akan singkat saja. Nah, ranking siswa ini bisa nanti Ibu Bapak buat begini ya. Ya. Deskripsikan, tulis 3 nama temanmu yang paling sering melakukan perundungan. Ini di kelas. Bapak Ibu boleh kasih ini setiap 1 bulan sekali biar ketahuan. The idolnya siapa bulan ini? 3 orang yang suka bercandaan, suka banget ngebully temennya, 3 nama ya. Kemudian siapa yang suka jadi pelaku, siapa yang suka jadi korban. 3 nama pelaku, 3 nama korban. Ini cara assessment dari temen, dari anak-anak sendiri. Kamu nilai siapa gitu ya, nggak usah dikasih nama. Maksudnya yang nulis tidak usah dikasih nama. Dia hanya ngisi siapa sih temenmu yang suka jahil gitu ya, yang suka membuli temennya. Siapa yang sering jadi korban dalam bulan ini, nggak apa-apa. Itu cara kita untuk mendeteksi terjadi tidaknya bullying. Next. Ranking siswa juga bisa. Tuliskan 3 nama teman yang paling kamu sukai, ya kan? Tuliskan 3 nama teman yang paling tidak kamu sukai. Nah, paling tidak disukai ini kan menjadi korban. Kita kumpulin, kasih ke BK. Ini coba tolong dicek, di konseling misalkan begitu. Kita hanya bantu untuk BK. Next. Atau begini, Bapak Ibu, 1 kelas dia suruh beri tanda X untuk 3 teman yang sering kali mengalami atau menjadi korban bullying. Siapa? Kita punya sekelas berapa orang di sini? Nah, 30 tulisin begini. Ya, nanti dia suruh kasih silang 3 nama yang sering jadi korban. Suruh kumpulin, kan aman aja dia. Ya kan, dia nggak merasa terancam kok. Kita cuma mau, oke, Bapak mau tahu, Ibu mau tahu siapa yang minggu ini sering banget dibully teman. Tulisin menurut kalian siapa. Kasih silang 3 nama, udah. Dari situ kita akan seleksi, oh udah, nama-nama itu nanti kita panggil gitu ya. Next. Atau pakai ini ya,
Tandailah dengan X pada kotak temenmu yang paling sering mengejek orang lain kalau foto. Ini kalau biasanya anak-anak TK gitu ya. Kalau SMP sih saya kira nggak perlu ya. Mau ikut seminar? Next. Nah, ini guru ya. Guru nanti BK mungkin yang akan apa namanya, mendata pakai rating guru ya. Tulis 3 nama lagi nih yang sering mengucilkan teman, menghina, ya kan kita punya data, ya kan. Dari teman-teman tadi nanti Bu BK akan nanya kita, ya udah data itu terkumpul. Next, bisa dari penilaian diri siswa. Ya, kita ngetes apakah dia merasa dibullying lewat item-item ini, ya. Saya diejek oleh teman saya. Kalau dia bilang sering, nah berarti dia ya terindikasi dia korban, ya. Ini ya penilaian saya dikucilkan oleh teman, kan korban itu. Next. Atau mapping tadi. Nah, Bapak Ibu, mapping ya, ini halaman sekolah ya. Bisa Bapak Ibu petakan kira-kira ya di mana yang sering atau nanti terjadi bullying. Nah, ini kan kita identifikasi di WC kah atau di pojok-pojok mana, di kelas mana gitu loh. Ya. Nah, ini harus awas kita. Nah, ketika guru sudah memetakan ini, solusinya apa BK nanti? Oh, kita pasang CCTV aja lah di WC itu. Ya biar ada anak yang masuk tiba-tiba di situ, kita tahu ya. Next. Nah, Bapak Ibu, metode apa yang Bapak Ibu rasa paling tepat digunakan di sekolah ini? Ya, silahkan dilakukan, mau pakai tadi ya penilaian siswa, ya pakai assessment, observasi, penilaian dirinya sendiri, atau pakai mapping. Mapping kita sepakati minggu ini kira-kira di lokasi mana nih yang sering terjadi pemukulan, atau di lapangan itu berarti satpam, mungkin kalau belum ada CCTV, satpam sering-sering. Ya kalau satpamnya 1 berarti kurang tuh, satpam harus 2. Oh 4, wah luar biasa. Ya, tapi harus bergerak ya. Sip-sipan ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, ini 3 hal. Monggo. Kita 5 menit lagi nggih. 3 tindakan ya, prevensi, intervensi dini, dan intervensi intensif. Prevensi itu kita berikan kepada 80% siswa. Kayak tadi penilaian itu kan sebenarnya tindakan prevensi, kita mencegah. Jangan sampai anak-anak yang konsep dirinya rendah ini nanti malah jadi korban. Nah, anak-anak yang sudah terjaring dia merasa dikucilkan, merasa rendah diri, tugasnya BK bikin program pelatihan peningkatan kepercayaan diri. Ya. Nah, bagi anak-anak yang terdeteksi dia pelaku, itu juga harus disegerakan. Dibuat pelatihan untuk mungkin pelatihan empati, kesadaran diri gitu ya. Atau FGD gitu ya. FGD antar teman gitu biar dia nggak saling membuli ya. Nah, ini intervensi dini diberikan kepada siswa yang berpeluang melakukan bullying. Yang tadi 15% siswa. Kita udah panggil lah itu khusus di konseling grup gitu ya. Kalau intervensi intensif diberikan kepada siswa yang sudah melakukan bullying. Memang dia lagi keluar namanya, dia lagi gitu loh. Setiap minggu dia lagi. Yaudah, angkat dia, bawa ya di konseling individual. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Ini slide terakhir kayaknya ya. Nah, ini ya. Ini nanti prevensinya ya begini aja sih, mendiskusikan definisi bullying dan segala macamnya ya. Tadi itu saya kira nanti slide ini bisa dibagikan di copy untuk pelajaran. Saya kira cukup, Bapak Ibu sudah lelah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tersusun. Mudah-mudahan ini bisa jadi bermanfaat untuk kita semua. Ada pertanyaan?
Pas, oke. Beri plus untuk kita semua. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, materi yang sangat luar biasa telah disampaikan oleh Bu Zahra. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita mengucapkan terima kasih Bu Zahra. Oke, semoga apa yang disampaikan Bu Zahra bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita implementasikan kepada anak didik kita. Sebelum menutup acara, kita berdoa dulu. Setelah berdoa nanti kita akan ada sesi foto bersama. Baik Bapak Ibu, supaya apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah ucap, salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, kita ada sesi foto bersama.